Selamat berjumpa kembali di serial PHP yang part ke-12. Ya ini menghubungkan antara PHP dengan MySQL. Oke, saya akan jelaskan sedikit dulu ya. PHP merupakan bahasa pemrograman yang populer untuk membangun sebuah website pada masa kini. Ya, kebetulan buku ini juga dibuat pada masa pandemi ya. Ya, oke. Kolaborasi antara pada masa ini dan MySQL adalah merupakan salah satu yang digunakan untuk mengelola database. Jadi di sini adalah ada hubungannya ada PHP dan MySQL. Kolaborasi antara kedua aplikasi tersebut akan menghasilkan suatu aplikasi yang canggih. Ya. Para pengguna aplikasi dewasa ini cenderung lebih banyak menggunakan aplikasi berbasis web maupun Android. Ya, hal tersebut disebabkan aplikasi tersebut dapat diakses dimanapun dan kapanpun tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan kondisi tersebut di atas, maka pengguna akan mencari aplikasi-aplikasi yang user-friendly, yang ramah ya, yang mudah digunakan tanpa mengurangi kecanggihan aplikasi yang digunakan. PHP dan MySQL itu memainkan peran penting untuk ambil bagian pada tahap ini. Oke, sekarang pembahasan pertama, koneksi database. Oke, sebelum membahas ini, saya tidak akan menjelaskan langkah-langkah instalasi XAMPP ya. Kalian bisa lihat sendiri tutorial dari download dan instalasi di internet ya. Banyak sekali, puluhan ya. Mungkin hampir ratusan mungkin ya. Jadi saya nggak akan mentutorial cara instalasi XAMPP. Kalian bisa juga membaca langkah-langkah tersebut di buku saya yang lain, di buku yang berjudul Panduan Lengkap Pemrograman VBNet dengan Visual Studio 2013. Ya, di situ komplit instalasi XAMPP-nya ya, dari mulai download sampai dengan cara menjalankannya. Oke, untuk menghubungkan MySQL dengan PHP, terlebih dahulu sudah tersedia database dan tabel yang akan diproses pada aplikasi. Ya, database yang saya buat di XAMPP itu bernama db_buku_php di XAMPP-nya ya. Sedangkan tabelnya adalah bernama TMHS seperti yang kalian lihat di sebelah kanan ini. Ini bentuk adalah XAMPP yang udah di running, maksudnya di PHP MyAdmin ya. Di situ kalian lihat ada field cerita pelajar ya, mulai dari NIM, nama mahasiswa, gender, jurusan, alamat telepon, di mana NIM adalah sebagai primary key-nya. Oke, gampang ya. Kalian tinggal masukkan aja. Di situ udah ada field, lalu tipe datanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Ya, di slide yang kedua ini adalah script ya untuk koneksi database-nya antara PHP dan MySQL. Oke, kita lihat sama-sama ya script-nya gimana. Pada baris ini bentuk filenya adalah PHP ya karena kita akan koneksi ke PHP. Baris kedua itu ada host, adalah localhost isinya. Lalu username-nya adalah root, ini yang default aja yang standar. Lalu password dikosongkan. DB sesuai yang tadi dibahas adalah nama database-nya ya, db_buku_php. Lalu dikoneksi, jika koneksi berhasil, maka akan muncul tulisan koneksi berhasil seperti pada bentuk output yang di sebelah kanan bawah. Oke, gampang ya, tinggal dikopas saja. Silakan kalian coba. Di slide yang ketiga ini akan saya bahas tentang perbedaan antara MySQL dan MySQLi. Oke, pada script yang di video kedua, koneksi .php, terdapat keyword MySQLi dan bukan MySQL. Ya, kenapa? Nanti kita ini kan ya perbedaannya ya. Kedua keyword tersebut berbeda pada implementasi versi PHP yang digunakan. Berarti di sini versi PHP yang saya gunakan menggunakan keyword MySQLi. Untuk lebih jelasnya kalian lihat pada tabel yang di bawahnya ya. Di situ
ada perbedaan antara MySQL dan MySQLi. Contohnya MySQL adalah dihapus dari PHP versi 5.5.0, tapi MySQLi ditambahkan pada PHP versi 5.5.0 dan seterusnya sampai ke bawah. Silahkan kalian baca ya. Oke, nggak susah ya. Oke, ya ada keyword MySQLi. Di sini saya jelaskan, kalian lihat codingannya sendiri lagi ya. Nah, itu ada pada baris ketujuh, di mana scon variabel con sama dengan MySQLi bla 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 bla. Oke. Lalu di baris ke-10 ada lagi MySQLi connect error. Lalu di baris ke-13 MySQLi close ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke ya, kita lanjut. Pembahasan selanjutnya di slide keempat ini, di video keempat ini adalah menampilkan data tabel. Oke, saya akan baca dulu ya. Terdapat beberapa fungsi ya yang ada atau yang tersedia pada MySQL untuk menampilkan data tabel dari MySQL ke web browser. Fungsi-fungsi tersebut antara lain, nih nomor satu kita bahas dulu. Fungsi MySQL Fetch Array adalah sebuah fungsi yang populer digunakan untuk menampilkan data MySQL ya. Ini paling populer. Fungsi ini akan memberikan kemudahan dalam mengakses data, tetapi ada kekurangannya, yaitu membutuhkan cukup banyak penyimpanan. Oke, sekarang kalian lihat codingannya ya, yang di sebelah kiri ya, butuh banyak tempat penyimpanan. Ya, kalian lihat di situ, karena ada terutama di baris ke-19 ya, itu ada pengulangan while row bla 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 dan seterusnya dan seterusnya. Oke, sedangkan MySQL Fetch Array kalian bisa lihat ini adalah pada baris ke-19 ya, di pengulangan itu. Oke ya. Jadi jelas di situ. Kalian coba aja di sini ya. Oke. Saya mungkin akan jelaskan sedikit. Variable connect, maksudnya variable connect yang baris satu itu adalah dia akan mengkoneksi MySQLi yang berisi data-data di phpMyAdmin, yaitu localhost, root, password, dan nama dari database itu. Ya, jelas ya? Oke, kita lanjut. Oke, jenis fungsi yang kedua yang terdapat pada video ini adalah fungsi MySQL Fetch Row. Oke, saya bacain dulu ya. Cara kerja fungsi ini mirip dengan fungsi MySQL Fetch Array. Perbedaannya terletak pada output ya, berarti pada hasilnya. Yaitu kalau fungsi ini akan berbentuk array yang terindeks, yang dimulai dari indeks 0, 1, 2, dan seterusnya. Contoh skripnya sama seperti pada skrip di atas. Maksudnya skrip video sebelumnya ya, skrip fetch array ya, dan nama field yang ingin ditampilkan diganti menjadi nomor indeks ya. Kalian lihat di situ. Nomor field yang akan ditampilkan akan diganti dengan di nomor indeks. Oke. Mudah ya. Kalian lihat di situ yang tadi pertama yang itu adalah di baris ke-21 MySQL query connect select bla bla bla, lalu maaf, baris ke-20 lalu baris ke-21 while row MySQL fetcher row bla bla bla. Di situ berbeda ya ininya. Kalau yang tadi MySQL fetch array. Oke, berbentuknya adalah indeks dan hasilnya yang ditampilkan kalian lihat di sebelah kanan bawah ya. Itu berbentuk indeks, ada ini, ada NIM, nama, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kalian coba ya. Kita lanjut ke video yang berikutnya.
Oke, fungsi yang ketiga yang ada di video ini adalah yang bernama fungsi MySQL Fetch Object. Apa itu? Saya bacain ya. Ini adalah outputnya yang ditampilkan pada fungsi ini sama seperti pada fungsi MySQL Fetch Row atau MySQL Fetch Array. Oke, kalian lihat ininya apa tetap pada perbedaannya ya, yaitu pada baris ke-22. While row sama dengan MySQL Fetch Object lalu data ya, dan seterusnya itu tetap beda ya di situnya ya, perbedaannya itu berarti ini prosesnya secara MySQL Fetch Object. Oke ya, gampang dan hasilnya adalah kalian lihat yang di sebelah kanan. Oke, mudah ya, tinggal kopas lalu coba di editor dan browser kalian masing-masing. Lanjut. Oke, untuk slide selanjutnya adalah tentang pembahasan menampilkan jumlah baris. Saya bacakan dulu ya. Seperti halnya dengan bahasa pemrograman lain, MySQL juga menyediakan fungsi untuk menghitung jumlah baris yang terdapat pada suatu tabel. Fungsi tersebut adalah fungsi yang bernama MySQL numRows dan MySQL affected rows. Oke, contoh codingan yang berikut ini beserta hasilnya adalah hasil dari script eh, dengan fungsi MySQL numRows. Ya, oke, kalian lihat ya di sebelah mana ada fungsi MySQL numRows-nya. Di baris ke-8 ada suatu variabel data di mana MySQL query connect, yaitu maksudnya dikoneksi untuk menampilkan apa memilih dan menampilkan data dari T mahasiswa. Oke. Lalu di baris ke-10 total data adalah MySQL numRows. Itu maksudnya adalah menjumlahkan berapa banyak datanya, ya. Lalu kita lihat tampilan jika total data lebih besar dari 0, maka tampilkan ada berapa jumlah datanya ya, yaitu adalah total data jika lebih besar dari 0. Ya, di baris ke-13, if total data besar 0, jika jumlah total data lebih besar dari 0, maka tampilkan hasilnya. Oke ya. Sekarang kita lihat, ternyata yang di sini yang adalah ada dua data ya. Jumlah pada data mahasiswa itu ada dua data. Itu lebih besar dari 0. Hasil dari outputnya ya. Oke, kita lanjut. Baik, di pembahasan yang terakhir ini ya, di part ini adalah fungsi MySQL affected rows. Contoh dari fungsi yang kedua ya, saya bacakan dulu sebentar. Fungsi MySQL affected rows juga digunakan untuk menghitung jumlah baris pada tabel. Hanya perbedaannya, fungsi ini ada proses menghapus data ya, sehingga jumlah data terakhir yang ditampilkan pada browser. Jadi datanya dihapus. Nah, data terakhir yang ditampilkan pada browser seperti yang kalian lihat pada hasil output di gambar bawah ya. Yang tadinya pada saat itu adalah 2, jadi sekarang jadi 1 data ya. Oke. Sekarang kalian lihat di scriptnya atau codingannya. Di situ dilihat dimulai baris ke-9. Jumlah data awal sama dengan berapa ya. Estetik terus. Lalu jumlah data yang terhapus jadi berapa. Jadi yang ditampilkan aja yang di ini ya, seperti yang kalian lihat yang ada di screenshot, jumlah data terhapus adalah -1 data. Oke, gampang ya. Kita lanjut ke video yang berikutnya. Ya, di bagian akhir pada tiap part atau sesi yang saya jelaskan, sekali lagi ya, like, subscribe, share, dan komen. Oke ya, supaya makin berkibar. Kalau kalian masih penasaran, Papa beli bukunya, murah kok, ada di online. Tinggal klik aja di Google, ketik, lalu dicari, di searching di Google atau di YouTube.
ya. Udah tersebar di online buku saya ini, PHP dan MySQL. Oke ya. Selamat ngoding. Sampai berjumpa di part yang berikutnya.